Begitu juga ketika dalam nifas, nganak cerita guru teman guru kira anak sejenak itu, artinya sayang dia itu dosa kita peroleh itu. Karena talak seperti itu adalah talak bid'ah. Jumlah anak-anak itu, bin anak balong dengan bin kotor tu, bin barang menyusu anak tu, bin tunu mapa anak tu, bin tunu gendong anak tu, usia persiapan betapa menderitanya perempuan. Arti jadi tunu agama Islam tu berdosa kaum laki-laki itu mencerikan istrinya pada ketika itu kan. Nah, selanjutnya mengenai hukum keterikatan. Apakah jatuh atau tidak? Seketika laki-laki itu menceraikan istrinya dalam keadaan dengan secara bid'ah, apakah jatuh talaknya atau tidak? Termasuk endah leite cerai bid'ah itu adalah menceraikan istri 3 kali menjadi sekaligus. Misalnya saya sering saya sampaikan, usia kemudian jadi teluah begitu, sekek jadi teluah, itu termasuk talak bid'ah. Atau sekek jadi 2 tuh, sekek jadi 2 tuh, itu termasuk menjadi talak bid'ah. Sekarang jadi pertanyaannya itu, ketika talak bid'ah itu apakah jatuh dia ataukah tidak? Dan kalau jatuh berapa jatuhnya? Nah, pertama umpama tadi ketika seninakte ini tuh kita cerai, apakah jatuh atau tidak? Tidak. Berbeda kan pendapat ulama tadi kan. Berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Dalam satu riwayat Abdullah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, wa ya hamilah, katanya begitu. Dia juga itu dalam keadaan hamil. Satu riwayat mengatakan dia menceraikan istrinya itu dalam keadaan hamil. Di riwayat lain itu Abdullah bin Umar menceraikan istrinya itu sekali lagi dalam keadaan haid, tapi riwayat lain mengatakan dia itu dalam keadaan hamil. Dilaporkan oleh bapaknya, ayahandanya Umar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyuruh dia al-yuraji'ha, hendaklah dia memulangkannya. Disuruh ambil itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti itu kalau kita mau menjatuhkan talak itu kepada istri kita nanti setelah dia selesai mandi haid, begitu. Nah, begitu juga ini kalau kita ikuti ini hadis yang tadi, dia kembalikan itu istrinya dalam keadaan hamil, disuruh mengembalikan dia. Nanti dia jatuhkan talaknya itu pada ketika dia sudah melahirkan. Nah, berdasarkan ini berbeda pendapat ulama. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, mazhab Asy-Syafi'iyah artinya ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i, itu jatuh talaknya. Jatuh talaknya perempuan itu walaupun dalam keadaan haid. Jatuh talaknya perempuan itu walaupun dalam keadaan mudik. Cuma tempat habis edahnya, kalau dia haid nanti setelah 3 kali cerai, setelah 3 kali suci. Kalau dia mudik nanti tempat habis edahnya itu setelah dia melahirkan.
Bagaimana kalau dia rujuk? Ya boleh dia rujuk, kan begitu. Boleh dia rujuk itu. Nah, sebagian ulama berpendapat orang yang talak bid'ah menceraikan istri dalam keadaan haid, dalam keadaan bunting dan seterusnya, itu karena termasuk bid'ah, itu tidak jatuh talaknya begitu. Tidak jatuh talaknya. Kenapa? Karena dia bercerai itu di luar daripada tuntunan Allah. Bercerai di luar tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu juga hukumnya dia haram. Begitu. Mana dapat dosa. Terus karena dia tidak mengikuti alur yang sudah ditentukan, berarti dia itu bercerai di luar garis. Tidak mengikuti garis, tidak terhitung jadinya. Tidak jatuh talaknya, kan begitu. Ini sebagian ulama. Tapi sebagian jatuh begitu. Terserah nanti kita diskusikan mana yang habis. Nah, selanjutnya saya ulangi sekali lagi. Karena berdasarkan hadis dari Abdullah itu, berbeda cara menginterpretasikan itu para ulama. Kata-kata Panuraji. Bagian ulama karena itu rujuk. Rujuk itu karena artinya kembali kepada keadaan semula. Karena disuruh kembali dalam keadaan semula, berarti itu tidak jatuh dia. Tapi sebagian menginterpretasikan namanya rujuk. Kata rujuk itu tempat dipakai setelah jatuhnya tanah. Berarti itu Abdullah dia disuruh rujuk itu karena tanahnya itu dia jatuh. Kan begitu. Dan nanti itu kalau dia mau nanti untuk cuma sekali lagi tidak terhitung edah itu ketika itu. Nah, kalau dia mengatakan tidak jatuh itu, ya apalagi tidak jatuh, tidak ada edahnya sama sekali. Kemudian pada perempuan bunting itu sama seperti tadi itu. Ada yang mengatakan tidak jatuh, ada yang mengatakan jatuh. Begitu. Cuma yang mengatakan jatuh itu hampir mirip dia dengan mengatakan yang tidak jatuh. Yang mengatakan jatuh itu artinya kan berdiam selinap betul. Tuan bersiang sama sekali itu. Ante kesiang yang menentukan. Siang dia menentukan. Masih berdiam beri. Terus ante teruji. Wah jatuh sekali edah betulkan. Dan jatuh sekali edahnya. Kembali hubungan suami istri. Ante kesiang yang maling turun. Terus ada terujuk malik berarti 2 kali waktu jatuh edah. Hari sekali masih edah turunkan. Cuma terus suara anak tu, artinya siangnya suara anak itu balik turun dan turun jawab, gue edah turunkan. Atau yang kedua kali turun dia terujuk itu malik. Yang kedua kali dia terujukin selinana dengan anak selinana. Ya habis turun edah. Atau sekali siangnya itu lagu dia rujuk malik dengan anak selinana, ya gue edah mesti turunkan. Selanjutnya yang kita lebih dalam sedikit. Kita kembali kepada sunni dan bid'ah.
bid'ah dengan sunnah. Kan besian kali yang tadi itu besiannya kayak biasa tuh. Umpe juga tuh. Kalau orang talak taklid kepada istrinya, ketika talak taklid ke seninaan itu, seninaan masih dalam keadaan suci. Namun dibekeh lalu jadi umpama tuh. Namun dibekeh lalu jatuh. Melen itu minyak bali doang umpama, atau melen itu di bulan kepeng doang sebelis kenek. Namun itu cuma di bulan kepeng sekitar sekenek dan itu minyak sekenek. Ya wah diri siapa? Itu dalam takmik tuh kan. Terus istri itu dia diam gitu. Nah, tapi begitu dia begitu dia head, di sana dia langgar itu talak taklid itu. Ketika dia head, di sana dia langgar itu larangan suaminya. Bagaimana? Apakah termasuk ini talak bid'ah? Ataukah termasuk talak sunnah? Masalahnya ketika ditaklik itu, perempuan itu tidak dia tidak dalam keadaan head. Cuma tempat terjadi jatuh talaknya itu seketika dia head begitu. Apa termasuk talak bid'ah? Nah ini kata ulama tidak termasuk talak bid'ah itu. Tak berdosa suaminya itu mentakliknya. Selanjutnya pasah nikah. Begitu. Tempat jatuhnya pasah itu ketika istri dalam keadaan mudik atau dalam keadaan head. Kita contohkan pasah. Seorang laki-laki dengan seorang istri. Istrinya itu kita lanjutkan. Pasah itu kan tempat wajib pasah. Pertama, apabila pernikahan itu tidak sah secara agama. Yang kedua, apabila dua orang suami istri itu berbeda agama. Kita contohkan wajib pasah para sepirannya kan. Karena dengan membantu kuat meraih cinta proyek itu. Betul-betul proyek terus berani harus. Lagu jerak terbuat proyek ini siangnya senina. Lombok tengah arah senina. Lombok tengah bisa. Dan terus arti untuk beli anak-anak itu pada lalu transmigrasi. Di daerah transmigrasi daripada saling kenal. Begitu, akhirnya jatuh cinta. Artinya pada merari. Berarti kencing merari terus beton. Wadi hakim atau tahkim itu. Setelah lama tunukan. Setelah lama saling urus tuh. Ternyata tono antara suami istri itu yang saudara. Nah lama menenun tanda tono hukumnya perkawinan itu wajib dipasah tono. Andai tono terjadi saling tahu ini tono ketika head tono seninan semertono begitu tono. Maka hukumnya ketika itu wajib dipasah. Pasah seperti tidak termasuk bid'ah, tidak termasuk dipasah bid'ah. Masuk bagian sunni itu bukan mengganggu berhubungan mali. Atau
berbeda agama. Berbeda agama. Ini separuhkan pura-pura tuh dengan mama, karena ingin mendapatkan seorang gadis. Rela dia mengucap syahadat tuh, artinya kawin tuh. Padahal dalam artinya tidak kafir. Nah, ngonek-ngonek tuh, ngonek-ngonek tuh yang berterus terang di sekitar itu. Tapi sebenarnya pura-pura kapan Islam. Ada sebuah hukum, sebenarnya hukum agama tetap dengan lain. Begitu. Itu katanya laki-laki. Maka di sini ketika itu umpama perempuan itu dalam keadaan haid, maka hukumnya sah. Ini secara keseluruhan sepakat ulama, sah pasangnya itu dan wajib dipasang dia. Atau salah sopok tu nauzubillah min dzalik, hubung dengan agama Islam, hukumnya juga wajib pasang. Yang ketiga, cara pemisahan perempuan dengan laki-laki itu dengan cara hulu. Hulu itu kan talak tebus dalam cara lain itu. Apakah termasuk ini nanti ataukah tidak? Supaya dengan ini umpama tu pendak pas mama, begitu. Pendak ingat si degamannya. Itu kerek ya, itu koyos. Desiang dia kuno tu pilih berlaku kepeng bank segala. Bagus menurut arah jadi mari menurut kan. Bank segala masih wajib. Ning sinina ini tuh kubeng sedang siwajuta. Ya jadi talak hulu begitu. Ya jadi hulu begitu. Bagus kata suaminya. Kebetulan waktu itu kan masih head umpama sinina itu. Antin bank semama itu kepeng. Antin bank semama itu kepeng siwajuta. Nah sekarang talak hulu seperti itu apakah bid'ah atau tidak? Kata sebagian ulama ya tidak begitu. Tidak dia termasuk apa? Tidak termasuk bid'ah. Nah kemudian itu umpama li'an seperti kemarin itu. Dan li'an ini paling berat tuh kan. Seperti disampaikan kemarin itu. Dasarnya li'an itu adalah dari sangat cinta sebenarnya itu. Dengan memang sangat cinta di Pak Semina itu, cemburunya itu tinggi. Namun turun tinggi dalam rasa cemburu ini kira curiga di Semina itu. Odek-odek curiga terus menjadi tuduhan. Namun wah jadi tuduhan itu menjadi berat tuh. Seorang laki-laki apabila menuduh istrinya berbuat serong dengan laki-laki lain, kalau tidak dapat mendatangkan 4 saksi laki-laki yang adil, maka akibat dari tuduhan itu laki-laki itu wajib dirjem 100 kali. Didera, bukan dirjem. Wajib didera 100 kali. Ya tak berat katanya. Temuduh seminat tegawe pegawaian serong. Takut lamun bisa kita bebas dari hukuman dera itu dengan ketentuan masih perlu dapat mendatangkan 4 saksi. Lamun dinarak 4 saksi dan bisa juga laki-laki itu bebas dari hukuman dera itu dengan cara berani sumpah li'an, sumpah saling laknat. Lamban si mama tono bersumpah li'an, tinggal nina tono. Apakah bani tono si nina ini berli'an, sumpah li'an atau tidak? Lamban bani dengan nina itu wajib terjem sampai mati.
Tuno efeknya tene lamutan enten, lamutan muduh, lamutan benih sumpah liang sinina ini tuno wajib terjun sampai mati. Lalu lamutan benih tuno sumpah liang, dan demen wa selesai tuno pada sumpah liang, maka jatuh tuno tanah. Umpama tahun berliang ini benar-benar dengan ini tu, apakah bid'ah atau tidak? Tidak termasuk bid'ah. Cuma efek berliang ini terlalu berat, paling berat, paling kejam itu. Kenapa? Lamun tulu ente besehat, umpama tulu kan, imam mah tulu keli, ate tenene tulu berangkat di pak seminar, tunggu juru tulu meralik yang jadi apa beli. Masa tekun di antoni di bunda tetebau dikembalikan ya. Lagu-lagu di alun pilih-pilih ke di merari menjadi pembeli seminati. Di narak jalan selubang jarum pun itu untuk kita bisa kembali bersuami istri dengan dia. Dengan dunia juga datang akhirat. Kemudian efeknya juga itu anak umpama dengan ganda betiak umpama itu. Anak sudah dalam kandungan sembilan ini dia jadi anak betul. Maaf dengan anak ada jadi betul. Efek dengan miliar itu. Jangan sekali-kali saling tusuk. Jangan sekali-kali saling tuduh. Karena tak nuduh masih baru ini efeknya itu. Wajib laki-laki itu mendatangkan 4 saksi. Kalau tidak bisa mendatangkan 4 saksi, wajib laki-laki itu berani sumpah li'an. Kalau sudah laki-laki berani sumpah li'an, tinggal perempuan berani apa tak? Kalau tidak berani, wajib perempuan itu menerima hukuman rejim sampai mati. Kan? Nah, kita kembali kepada pengajian. Talak termasuk menjadi bagian daripada talak bid'ah, besar bid'ah. Tolong ibu saran bid'ah ini tolong adalah perkara baru. Adanya adalah sekarang di zaman Nabi tolong dinara jalan bid'ah. Siap secara bid'ah. Termasuk talak bid'ah itu istri mesti terlakuan di kampung ke atau ya selanjutnya tuh kampung-kampung lain yang seminak tono sekali jadi telur masih beri kusiang kemudian telur keliwan jadi teluan itu atau kusiang kemudian jadi 2 begitu. Bagaimana hukumnya? Memang pertama bid'ah hukumnya tono haram. Bercerai seperti itu mendatangkan dosa. Cuma sekarang karena dia haram, apakah jatuhnya itu berapa? Sekit yang terus ini terus, apakah sekit jatuhnya? Apakah terus sekit yang terus ini terus jatuh? Dia berbeda pendapat ulama. Pas begitu. Kalau menurut mazhab Asy-Syafi'iyah, bukan pribadi Imam Syafi'i. Kalau menurut pendapat Asy-Syafi'iyah, artinya di sini ulama-ulama yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i berpendapat adalah 1 menjadi 3 itu jatuh 3. Belum jadi jatuh. Kan hadis Bukhari ketika itu dikemukakan dalil menjadi dalil orang yang mengatakan 1 adalah hadis Rukanah yang bercerai di zaman Rasulullah SAW dengan mengatakan aku cerai kamu 3 kali cerai begitu. Terus sampai beritanya itu kepada Rasulullah. Rasulullah menyuruh itu Rukanah itu mengambil istrinya, menunjukkan bahwa 1 menjadi 3 itu adalah jatuh 1. Kenapa itu dijatuhkan 3 sekarang kan?
Kenapa mazhab Asy-Syafi'iyah menjatuhkan tiga, jadi menjatuhkan tiga, yang satu menjadi tiga itu? Karena menurut dia kan hadis rukanah itu memang dipanggil rukanah, tapi disuruh bersumpah dia oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa maksud bersumpah kamu demi Allah? Apa maksudmu dengan tiga kali satu kali menjadi tiga itu? Apakah satu menjadi satu ataukah satu menjadi tiga? Bersumpah rukanah, istakhlafah, bersumpah pada Nabi SAW. Rukanah itu mengatakan yang saya maksudkan itu tiga itu adalah satu kali, karena dia sudah disumpahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rukanah itu bercerita cuma satu kali, maksudnya itu bukan dia bermaksud tiga kali. Makanya Rasulullah menyuruh dia untuk mengambil istrinya. Seandainya katanya rukanah itu ketika disumpahi oleh Rasulullah, apa maksudmu itu satu kali cerai menjadi tiga itu apakah tiga? Niscaya Rasulullah katanya akan menjatuhkan dia menjadi tiga. Lalu itu maksudnya dengan tiga ini sikit rukanah tuh, ya artinya suruh tuh selinah atau kan. Nah, lagu pribadi dengan Imam Syafi'i begitu. Pendapat Imam Syafi'i secara pribadi itu tergantung niatnya katanya. Cerai kamu tiga kali. Kalau umpama niat orang yang mengucapkan itu cerai kamu tiga kali, niatnya sekali dia jatuh sekali, kata Imam Syafi'i. Tapi kalau niatnya itu dua kali, maka dua kali jatuhnya. Kalau niatnya itu tiga kali, maka tiga kali jatuhnya. Ini pendapat daripada apa? Pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala anhu. Dan saya contoh ini netral pendapatnya Imam Syafi'i, tergantung dari niatnya kan begitu. Tapi ini kalau ada orang usul itu cepat-cepat begitu, karena biasa usulnya itu setelah dia melek itu kan dari usul. Dalam burung kesiangan dari usul itu tidak ada kesempatannya untuk bikin alas-alasan, bikin niat-niatan begitu. Dalam burung waswe jatuh larang alasan. Nah, selanjutnya pendapat yang kedua itu mengatakan tiga kali itu cuma jatuh satu. Hadisnya sama, itu hadis rukanah, tapi tidak ada kelanjutan hadis istakhlafahu. Artinya Rasulullah minta dia bersumpah, tidak ada. Hadis rukanah itu tidak ada, itu kelanjutan hadis yang mengatakan istakhlafahu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Karena tidak ada kata istakhlafahu, ini menurut zahir hadisnya tiga kali itu tetap jatuh menjadi satu kali begitu, dengan bukti juga adalah sahabat-sahabat utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama itu Amirul Mukminin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar, kemudian Utsman, Sayyidina Ali, semuanya itu berfatwa mengikuti fatwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tiga kali cerai itu jatuhnya menjadi satu. Ini ulama banyak sekali, terutama ulama mutakhir dan ulama-ulama muhaqqiqin, banyak yang mengatakan itu. Dan juga bukan hanya dipakai oleh para ulama, tapi di pengadilan, hakim, mahkamah,
Di pengadilan-pengadilan itu apabila ada orang mengajukan dirinya bercerai seperti tadi, maka pengadilan memvonisnya itu talaknya jatuh menjadi satu. Tidak siapa nama-nama yang saya hafal di sini Ibnu Taimiyah, Nabi Ibnu Qayyim dan murid-murid Ibnu Syaukani itu berpendapat itu satu kali. Ulama-ulama yang lain juga berpendapat. Tapi kalau kita lihat ini urutan ulama-ulama ini yang berpendapat satu kali ini kan, misalnya Imam Al-Baqir, Hasan Basri, itu termasuk imam-imam daripada orang-orang Syiah. Kebanyakan ini yang berpendapat seperti ini jadi mazhab Asy-Syi'iyah, orang-orang Syiah. Begitu, satu menjadi tiga. Cuma sekarang itu bagaimana cara kita bersikap? Umben kita bersikap, saya ingin turun. Masalahnya itu kan alasannya pada kuat, alasannya sama-sama kuat. Umpama kita ikuti yang mengatakan tiga jadi telu atau umbe itu kan itu di bid'ah, jatuhnya itu menjadi tiga itu adalah di luar sunni, jatuhnya berarti itu secara bid'ah. Karena dia bercerai dengan secara bid'ah, maka dia jatuh secara bid'ah, kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Begitu. Selanjutnya kita ulangi. Memang itu dibercerai satu menjadi tiga itu adalah dia bercerai secara bid'ah. Maka kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena dia bercerai secara bid'ah, maka jatuhnya pun itu secara bid'ah. Tak bisa dia jatuh secara sunni, kan begitu. Kemudian begitu mana kita ikuti? Apakah Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah ini campur baur ini Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah? Satu kali menjadi tiga kali. Dasarnya juga kuat. Selanjutnya untuk merokat guru-guru tuan guru tentu kita pakai ihtiyatan. Amun ihtiyat ini pangbaya sukta waspada sang ia dibenarkan ini satu menjadi tiga itu. Memang lalu dipikir-pikir ya kamu yang punya kemauan itu coba siapa? Mau menceraikan istri satu menjadi tiga itu yang punya kemauan siapa? Kami darah dengan Yuria itu keluar dari dalam hatinya sendiri. Karena yang punya kemauan menceraikan istrinya satu menjadi tiga itu luar dari dalam kita kan begitu. Artinya kalau kita serahkan itu ketika itu menghukum dirinya itu, kita serahkan secara langsung menghukum dirinya, pasti dia hukum dirinya itu menjadi tiga katanya dengan yang lebih kan begitu. Banyaknya terluar. Jadi pambaya dan ihtiyatan sudah waspada begitu. Kita ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah kan begitu. Nah selanjutnya ini orang menurut saya setelah orang itu terdesak begitu keadaannya, kembali perasaan cintanya kepada istrinya, haruskan dengan inilah aku beri itu Allah Akbar. Ketangnya budaya kejadian itu Angkong sidunah guru sukul dia itu Andal terus atas tuh Injuan masuk kurung serempet tuh
Dan nengat penuh cemburu tuston sama semamaan. Ya tak kira minta amun tuh. Ya tak kira minta alasan dengan mana tuh kan. Terus iya, satu-satunya jalan dia ikuti ini kan begitu. Itu terserah soal pandangan. Yang penting saya ajar itu berfatwa. Ini kita ikuti sudah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sudah kita berikan fatwa Ahlussunnah wal Jamaah, satu menjadi tiga ya tiga begitu. Lebih kita terima dia. Yang penting kita sudah lepas dari tanggung jawab kan. Nah, selanjutnya alasannya ini tiga menjadi satu. Kalau kita menghukum orang bercerai, tiga itu menjadi satu itu menjadi tiga, berarti kita ini telah menutup. Kita telah menutup yang dihalalkan oleh Allah menjadi haram jadinya. Padahal dia masih dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perempuan itu dia masih diharamkan untuk orang lain, berarti kita mendorong perempuan itu untuk menikah dengan orang lain secara haram. Karena masih hak suaminya kan begitu. Kemudian juga itu ini kalau kita hukumin 3 kali itu jatuh menjadi 3, maka kita juga akan mendorong orang itu mencari jalan keluar dengan memakai muhallil, Cina buta. Padahal Cina buta itu adalah dilaknat. La'anallahu wa rasuluh al-muhallil wal muhallillah, begitu. Bukan Cina buta, dan orang Cina buta itu dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mendorong orang itu untuk melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Sama juga alasannya kan begitu. Sama juga alasannya. Kalau umpama kita tidak jatuhkan menjadi 3, padahal itu sudah jatuh menjadi 3, berarti kita juga mendorong orang itu melakukan perbuatan haram. Padahal itu sudah tidak ada jalannya. Dia kembali kepada suaminya kan. Padahal sudah tidak boleh kembali kepada suami, maka hukumnya juga haram kan begitu. Maka namun itu kita pribadi itu. Wah hukumnya waktu telu waktu. Saya pun merari kejaringan ini lu itu bekul musim itu. Itu mau gak merari bekul musim itu kami ada yang kami katakan. Pasiang itu. Arab bekul begitu ini. Bunuh mati lu. Kita berketuan-tuan ya. Kita berketuan. Sang kenal ustaz-ustaz pun kita minum. Badang diri itu jadi. Kita lanjut baca sampai mana tadi bacaannya? Di hadis bukan? Pekerjaan. Kalah. Pekerjaan bil maddah minal qanun. Pekerja bil maddati thalatha minal qanuni rakam 25 25 di sana 1929 mayani. Artinya sudah datang
dalam materi undang-undang, dalam materi ketiga dari Undang-Undang Nomor 25 tahun 1929. Ini Undang-Undang Dasar ini, hukum yang ada di Mesir, tapi di sini tidak dipakai. Kalau apa katanya ini di dalam Undang-Undang Dasar hukum yang ada di Mesir? At-talaqul muqtaribu bi'adadin labzan aw isyaratan la yaka'u wahidatan la yaka'u talaqin takdirannya, tidak jatuh talak itu satu kali pun begitu. Di pendaftaran at-talaqul muqtaribu bi'adadin, talak yang disertakan dengan memakai bilangan 2 kali, 3 kali begitu. Lafzan dengan memakai kata-kata, ku cerai kamu 2 kali. Kalau sekali itu bukan bilangan. Au isyaratan, atau pakai isyarat, aku cerai kamu begini, pakai isyarat. Atau ku cerai kamu ini 3 kali, pakai isyarat. La yaka'u wahidatan, la yaka'u talak, tidak jatuh talak itu satu pun tidak jatuh. Ini pendapat lain. Kalau apa argumentasi mereka? Amma hujjatul qailin bi adami wuqu'it talaq mutlaqan. Adapun argumentasi orang yang berpendapat dengan tidak jatuh talak itu secara mutlak, tidak jatuh sama sekali begitu. Annahu talaq bid'ah, bahwasannya dia itu talak namanya talak bid'ah. Wa talaqul bid'ah la yakunu illa haula'i, dan talak bid'ah itu tidak jatuh menurut mereka. Banyak tabiru lagwan, dan dia menganggapnya itu kosong, laga, tidak ada kenanya. Ini jadi kalau kita ikuti ini pendapat ini, menceraikan istri karena termasuk itu talak bid'ah dalam keadaan haid tidak jatuh. Menceraikan istri dalam keadaan mudik karena itu termasuk bid'ah, tidak jatuh. Menceraikan istri dalam keadaan nifas tidak jatuh. Dalam wiladah tidak jatuh. Menceraikan istri 1 menjadi 3, 1 menjadi 2 tidak jatuh sama sekali. Kenapa? Karena perceraian seperti itu namanya perceraian bid'ah.